Sederhana saja ya. Kita belajar aksara. Aksara itu kan membunyikan bahasa. Nah, sehubungan dengan kita menggali sejarah, tidak terlepas dari tulisan juga. Seandainya kita ketemu dengan sumber yang berbeda huruf lah, katakan yang banyak menggunakan aksara ya. Rata-rata yang masih berbentuk aksara ini kan kadang-kadang kita bingung membacanya seperti apa. Karena bagaimanapun juga sumber sejarah itu kan dari tulisan juga. Bagaimana kita bisa mengetahuinya itu kalau kita sendiri tidak paham bagaimana penggunaan atau membaca aksara. Nah, motivasi saya dengan teman-teman ini sederhana saja. Bagaimana kita bisa membaca dan menulis aksara itu. Apalagi kita berkaitan dengan sejarah ya di situ. Karena sejarah kan sumbernya dari tulisan yang ada. Jangan sampai kita istilahnya kita mau belajar sejarah sementara tulisan kita tidak paham. Oke lah kalau misalnya sudah dialih aksara tidak masalah ya. Tapi kalau masih murni aksara yang dulu diturunkan kan bingung juga kita. Seperti contoh di dalam geguritan-geguritan itu kan banyak menggunakan aksara di situ. Kalau sudah kita berhadapan dengan geguritan yang masih berbentuk aksara kan bingung sendiri kan. Bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tulisan itu? Nah itu makanya motivasi saya sama teman-teman ini kan supaya kita tidak menjadi kebingungan di dalam kita mencari sumber sejarah itu. Seperti itu. Di samping yang lain seperti yang saya bilang tadi, kita kumpul-kumpul kan di situ memperpanjang silaturahmi, katakanlah seperti itu bahasa ekstrimnya lah. Ada tempat nongkrong kan seperti itu sama teman-teman. Tapi belajar gitu loh. Istilahnya tidak formal, tetapi sains knowledge-nya dapat, gitu loh maksud saya. Yang namanya belajar kan, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal jenis kelamin. Siapapun boleh ya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita apa istilahnya memperpanjang silaturahmi. Jadi tidak ada batasan, mau ini, mau itu, siapa saja. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Di dalam proses belajar, yang paling utama yang mesti kita pahami dan kuasai, ya pastinya kan aksara dasar dulu. Bagaimana kita bisa membaca kalau kita sendiri tidak bisa memahami dan menguasai aksara dasar. Yang paling penting kan aksara dasar dulu. Nah, persoalan tulis-menulis itu kan persoalan berbeda. Karena standar lontar ini kan standar tangan. Masing-masing penulis kan beda-beda gaya penulisannya. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting penguasaan dari aksara dasar itu harus kita kuasai betul-betul. Sehingga bagaimanapun bentuk tulisan dari orang, mudah kita pahami. Sebenarnya ini kan lontar ya, lontar dengan kertas ini kan dua media yang sama tetapi beda bentuk. Hanya saja ketika kita menulis awal kan tidak mungkin kita langsung ke lontarnya sendiri. Bagaimana kita bisa menulis di lontar sementara di kertas saja kita masih belajar. Tahap awal kan kita harus mulai kan itu kan dari kertas dulu. Ketika kita sudah katakanlah fase menguasai, barulah kita akan mencoba belajar ke lontar. Pada dasarnya tidak ada beda antara lontar dengan kertas. Cuma beda bentuk saja, tetapi kan penggunaannya kan sama saja sebagai media untuk tulis menulis. Kelompok orang Sasak ini kan secara literatur itu dia sangat kaya. Literatur Sasak kuno itu tersebar di berbagai tempat. Di Leiden itu ada sekitar sampai 10.000-an literatur Sasak ya. Belum lagi di gedung Kertia itu sekitar 2.300-an. Di Museum NTB di depan kita ini ada 1.300-an. Belum lagi yang dipegang sama pribadi-pribadi belajar tentang aksara itu. Pertama, kenapa LHSS berinisiatif untuk
mengundang Mik Yudi ini untuk menjadi mentor di teman-teman ini supaya supaya itu kita bisa menguasai aksara dasar Sasak ini kan. Karena memang aksara dasar Sasak ini yang diperlukan untuk bisa membaca literasi yang saya sebut tadi itu, lontar, babat, segala macamnya. Nah, harapannya ketika teman-teman bisa membaca literasi Sasak ini, itu akan melahirkan generasi baru yang bisa memahami Sasak tempo dulu itu seperti apa gitu. Itu sih dasarnya kenapa LHSS belajar bersama sama Mik Yudi yang kita jalankan sampai ini pertemuan yang kedua, Mi ya. Karena memang kaya sekali Sasak dengan literaturnya. Sayang kalau kita sebagai generasi muda ini tidak mengetahui literatur itu. Konsep dasarnya dari pembelajaran ini adalah belajar bersama artinya. Jadi target utamanya adalah pembelajaran ini adalah bagaimana peserta yang ikut sekolah filologika ini bisa belajar, bisa membaca dan menulis. Jadi LHSS berinisiasi bekerja sama dengan Dr. Yudi dan akhirnya terlaksanalah ini udah pertemuan yang kedua ya. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi peserta boleh datang siapa saja, dari kalangan mana saja, umurnya ya berapa saja, yang penting udah bisa membaca dan menulis, boleh datang. Dan disediakan juga minuman, snack itu gratis, free semuanya. Jadi tidak ada pungutan apapun. Karena emang kita tujuannya itu untuk edukasi lah, untuk sharing ilmu sebenarnya. Kalau bahasanya Mik Yudi itu transfer ilmu. Jadi Mik Yudi itu mengharapkan suatu saat ketika program ini selesai ada yang bisa menekuni bidang ini gitu. Jangan sampai nanti ketika Mik Yudi udah nggak ada, ternyata generasi muda kita tidak memahami aksara ini. Itu yang diharapkan dari Mik Yudi, yang diharapkan sama tempat ini. Pertama, konsep awalnya kita buka itu memang tujuannya bukan hanya untuk dibuat tongkrongan saja. Intinya bagaimana kita punya tempat meet up, bahwa tempat kita bertemu dengan anggota atau apa namanya istilah yang sehobi dengan kita, dengan hobi sejarah. Tempat kita sharing dan berbagi. Nah, salah satu anggota LSS mewujudkan itu. Jadi kita ini pertama kali meet up di tempat ini yang memang tempat ini yang sesuai dia dengan harapan kita untuk dijadikan tempat kita belajar dan mengkaji sesuatu lah. Kalau tempat ini di pinggir jalan memang sengaja diposisikan seperti itu agar mempermudah kawan-kawan yang lain.